Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamu amanami inanami naposo bulung remaja nang yanakon nami sekolah minggu. Tapuka ma par minggota di bagasan tikion marhite-hite tema mingguan pada oma hamokuson. Marede mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alai namian ro di saleleng nileleng nado, na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata amanami, namar pungu dohami dison di ari na pinarbadiaan mi, sai buhai ma pinggul dohot rohanami, asamarlas ni roha hami manangihon hatam nabadiai, jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asapos rohanami martangi yang tuho, urupi mahami, asau parasia kami aka ari-ari ni ngolu nami napodoki sai pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleng nilelengna pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marede mahita sian buku ede nomor 20 ayat sada 1-2. Hamuma patik ni debata
Imana tersurat di Poda 20 ayat 10. Unang halomohon na modom-modom, asa unang gabi pogos ho, pabidok mamatam, asa butongan si panganon ho. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 165 ayat 2. Tima dosata tuadupan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami, debata ama, anak dohoto di parbadia. Di boto hodo salut namasa na huado pihami nuaing. Pakor hon di kopit sapulusia namasa di portibion. Gabeto rob hami namadabu tu hapoguson ala aguan ulaon. Aguan pasamutan. Jalagabe hurangan dia kasih dabu-dabuan. Ale Tuhan, pada usian hami parange hamokuson, dohot haholiton. Alai say ajari kami, olo marpanarihon tua kadongan nami di portibion. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia, say pasiding sian hami roha hamokuson. Ale debata nami, debata ama, anak dohoto di parbadia. Pakor honi kopit 10 siai, tardok gabe say ikon marsiadu, jala ikon say marsigulut mahami onwain, madiori arta, dohot hamoraon portibion. Hinor honi parsigulutoni, gabe jojut, dang radot behami, mamuji dohot pasangapon ho ganupari. Sai holan arta tanoon nama hupa sari-sari hami, ay hurajumi hami, siani sabing hanguluan nami, hape marisuang doi, huomo hami, molo somamora hami sian ho. Ali Tuhan nami, ajari hami pasiding hamukuson, jalatugu mahami majalahi hamuraun, sian harajaon mi. Ale debata nami, debata ama, anak dohoto di perbadia, sepasiding sian hami roha hamokuson. Ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan, jala ama nami, huju hami dogoarmu nabadiai, ala natar gogot hami, marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tuban wagi jang doho mangodihon hami, asiro hamdi hami, o todi parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masalut na bernit, binahin ni dosa nami, hodo parhitian ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohoto di parbadia. Amin. Martangi yang mahita di bagasan rohat tabi.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Aida ngadong ibarni ai saluhu do pardosa jala kurangan maradopun hasangapun ni debata. Alai akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusionna marhite hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite hite hapur siaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare de mahita sian buku ede nomor 610 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Trinitatis Sadarion imanatar surat di Poda 22 ayat 22 sahatu 20 sia. Unang tung pupusi halak naparir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak nadangol hian di paruhuman. Ai Jehovah do marluluhon parkarona sida jala ibana memutusi hosani akan memutusi nasida. Unang maraliale hutu halak parmuruk jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diruhon ho akka pangalahona jala manaon jorgong di hosam. Unang pasaor-saor hutu halak akan marjanji pola masih jalangan akan manauni utang ni halak sileban. Molo suadong piniok mi bahen garar buasa tagunan tol-tolon ni halak lagi puduman mi. Unang tung paorot talutuk sian narobi aka nabinahin ni opum dope. Molo diidaho bawa nama jugulhon gulauna terbahes sama tidang marhalado di jolo ni akaraja. Dekon ibana tidang di jolo ni halak akan alea. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 724 ayat sada. Tidakon maha porsiotai songun nahina tidakon nidong atas hapursiao disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suhatu dusan na tumopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot na mate
au porsia ditot di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah amen. Tabigima tikting ni huriata. Sialomma dihita saluhuna tabegema ting-ting ni huriata di bagasan mingguon manang warta jemaat HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Distrik 20 Kepri Minggu Parjolo dung Trinitatis manang hasi tulusadaon ni debata 10 Juni 2020 Tobik Minggu pasiding ma hamokuson masuk mahita tutikting na maragam na parjolo soso pinangido ma tusude ruas ni huria HKBP Mahanaim ibadah ganup hari Minggu dohot pertangyangan lingkungan di patupama di Bagastabe sahat tu napaimahon situasi pandemi COVID-19 kondusif jala sude mahita rap mangulahon akka arahan dohot himbauan sian akka panggonggomi di tonga-tongata jala sude mahita rak manangyakon asa saluhutna hita di pargogoi jala tumibu di palua debata siam pandemi COVID-19 sion B tapatupa do permingguon ganup hari Minggu marhite YouTube HKBP Mahanaim Batam alai tu akka ruas nama kaperluhon acara cetakan taparade do fotokopi acara permingguon dohot pertangyangan uik si pakyota di Bagastabe di baheni tuaka amanami inanami perhalado manang pengurus uik asa tabuat ma acara di konsistori ganup hari Sabtu pukul 10:07 wib si bagion turuas ni huria udut tusi akka pelian ibadah natapatupa di Bagastabe isarani ibadah minggu dohot ibadah pertangyangan uik Roma perhalado manang pengurus uik laho papunguhon pelean si pasahato tukator gereja si tik-tik konota si ganup hari Minggu saleleng hamamasani COVID-19 sion. C. Nunga tapa masuk goar-goar ni nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di warta selama marminggu di Bagastabe udut tusi diakkana ulang tahun di minggon asa di pareso majo ati adong naso masuk goarta molo adong naso masuk goar ni nama ulang tahun kelahiran doh pernikahan asa langsung madi WA tu sekretaris huria asa di pamasuk napaduahon barita nasorang nunga di basa-basa hotu hatta dana di keluarga ni naparjolo keluarga B gultom boru hutasoit sada dana bawa di hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 alamat Pasir Putih Wiksada napaduahon keluarga T siahan boru tabba sada dadak boru di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 alamat Pasir Putih Wiksada napatuluhon keluarga G Sinaga boru Nainggolan sada dadak bawa di hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 alamat Bumi Permai Wik 10 pitu napaopaton keluarga Hamanulang boru Lumpan Gaol sada dadak boru di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 alamat Nagajaya Wik 25 napalimahon keluarga E Simatupang boru Manulang sada dadak boru di hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 alamat Putri 7 Blok A nomor 10 sada Wik Walu napaonopon keluarga E Sihombing boru Situmorang sada danak boru di hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 alamat Putri 7 Gundaling Wik Walu napatoluhon ruas natabba mamuka Minggu sadarion nunga gabe ruas naib baru di huriata ima keluarga naparjolo keluarga Adentus de Sihombing inatai
Roliana Boru Hutahayan, asal gereja HKBP Pintu Batu, alamat Villa Namora, Jalan Euro nomor 25, Wik Pitu. Napaduahon keluarga Jepri Ardi Marbun Inatai Rizka N Boru Sianturi, asal gereja HKBP Aek Mangolu, alamat Gria Pratama Blok K nomor 10 Tolu, Wik Obat. Napaupaton Ruas Napida Naparjolo keluarga Gunawan Hutahuruk Inatai Primawati Boru Sipahutar Dohok 2 Yanak Konnasida Pidda Tuhuria HKBP Lumban Baringin, alamat Buki Indah tahap 2 Blok Desada nomor 10 Sia, Wik 20 Sada. Napaduahon keluarga Baik Panjaitan Inatai Ostaria Boru Limbong Dohok Sada Yanak Konnasida Pidda Tuhuria HKBP Estomihi, alamat Bengkong Kapling Tanjung Buntung, Wik 20. Palimahon ulang tahun Perhalado ni Huriata Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohok pernikahan Tusude Ruas ni Huriata Natongon marulang tahun kelahiran dohot pernikahan siat tanggal 10 Juni sahatu tanggal 20 Juni 2020. Torop ni namarulang tahun 120 tolu halak ulang tahun pernikahan 50 tolu keluarga Boy Tabereng di Warta Jemaat di WA Grup Wik. Hata ni debata nama makulingi hita imasian pesalmen onop pulupitu ayat sada. Ale debata say asi maroham dihami jala pasu-pasu hami say marsinondang mabuhim manodangi hami sela. Napaonopon rekapitulasi pilihan na masuk tanggal 7 Juni sahatu tanggal 10 tolu Juni 2020. Tuhuria 20.222.000 rupiah. Tu pembangunan 2.435.000 rupiah. Transistor 50.000 rupiah. Total sude godangna 30.707.000 rupiah. Songonima tikting ni Huriata di Bagasan Minggon saya di pasu-pasu Tuhat tamai gabe sangap di Goharna. Amin. Maredi mahita sian buku ede nomor 470 ayat sada 1 ayat 2 huhut tapasahatma pelean sada A dohot sada B. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kami, sehingga kami dapat melayani pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Bapa yang di sorga, berkatilah persekutuan kami, dan kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Saya akan bacakan firman Tuhan
yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats khotbah ini menjelaskan tentang orang kaya yang bodoh, bahkan yang memiliki sifat tamak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ketamakan adalah keinginan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, dan dia berlaku curang karena ketamakannya. Ketika Yesus mengajar, di sekitarnya ada ribuan orang, menurut ayat 1, untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Salah seorang dari ribuan orang itu datang menemui Yesus, mengajukan permohonan. Dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus menjawab, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Setelah itu si penanya itu diam, dan Yesus juga berpaling kepada orang banyak, dan dia mulai mengajar. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, rupanya si penanya ini tidak berhasil
membangun komunikasi dengan saudara-saudaranya tentang pembagian harta warisan. Mungkin mereka merbedai alaniartani natorasna. Seandainya ini terjadi bagi orang Batak, saya yakin mungkin tulangnya juga tidak didengar lagi untuk mendamaikan mereka untuk membagi harta warisan itu. Setelah dia buntu, lalu dia mencari pertolongan. Kebetulan dia bertemu dengan Yesus. Maka dia mengajukan permohonannya kepada Yesus untuk menyelesaikan persoalannya. Ajaran Yesus yang dia dengar ternyata tidak membawa perubahan sikap tentang hidupnya. Kenapa? Karena dia terganjal dengan persoalan, yaitu ketamakan tentang harta warisan. Firman Tuhan tidak akan bertumbuh dalam dirinya kalau hidupnya tidak terikat dengan segala janji Tuhan. Ketika kita berpaling kepada sifat ketamakan, maka segala janji Tuhan itu akan berlalu begitu saja. Kedua, Tuhan Yesus tidak berkata jauhilah orang ini, jauhilah orang tamak ini, bukan. Tetapi Yesus berkata berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap sifat ketamakan dia. Karena karakter ketamakan itu kurang baik, maka dia harus dibuang, harus diganti dengan karakter yang baik, yaitu hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan, membangun diri dengan kasih dan anugerah Tuhan kepada sesama manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menurut Lukas pasal 12, bahwa hidup manusia jauh lebih berharga dari burung-burung yang ada di udara. Lalu Yesus berkata juga, hidupmu tidak tergantung kepada kekayaanmu. Bila kita terjemahkan, hidupmu tidak tergantung kepada apa yang ada dalam tanganmu. Berapa depositomu, berapa batang emasmu. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada waktunya kita harus melepaskan sesuatu yang ada dalam genggaman tangan kita dan membuka tangan ini untuk menerima tangan Tuhan. Hati Yesus tidak tergerak untuk masuk kepada persoalan yang diajukan orang kaya bodoh itu. Sebagai Tuhan, Yesus pasti tahu sifat si penanya ini, bahwa dia adalah orang yang haus akan harta dunia. Dia lebih memilih harta atau bagian dari warisan orang tuanya daripada berdamai dengan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus tidak mau hadir untuk membela ketamakan seseorang. Yesus tidak mau hadir untuk membela orang yang tamak. Ada sebuah ilustrasi, mungkin ini bisa menolong. Di kampung saya itu, kalau mengambil kelapa, bukan manusia, tapi monyet. Jadi ketika saya membawa monyet ini untuk mengambil kelapa, lalu saya bawa kacang dalam toples kecil. Lalu saya makan, ternyata monyet ini merampasnya, lalu dia masukkan tangannya ke dalam toples itu. Lalu saya minta, dia tidak mau, dan tangannya terus menggenggam kacang dalam toples itu. Selama tangannya menggenggam,
kacang dalam toples, maka si monyet tidak akan bisa melepaskan tangannya. Karena dia lebih suka menggenggam kacang itu, lalu gerak dia menjadi terbatas. Dia tidak jadi memanjat kelapa. Karena apa? Karena toples itu tetap ada dalam tangannya. Dia tidak melepaskan toples itu. Dia genggam terus kacang itu di dalam toples itu. Ketika kita selalu menggenggam, dalam bahasa Batak disebut kholid, segala pemberian Tuhan, ingat, ruang gerak pelayanan kita akan semakin terbatas. Kita tidak semakin berbuat banyak, tetapi kita akan dibatasi oleh ketamakan itu sendiri. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaannya kepada orang yang selalu setia mendengar dia waktu itu. Yesus berkata, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu si orang kaya itu melihat hasil panennya, dia berkata dalam hatinya, apalah yang harus aku perbuat? Lumbung yang ada sekarang tidak cukup lagi untuk tempat menyimpan hasil panen ini. Lalu dia berkata, saya akan merombak dan mendirikan lumbung yang lebih besar, dan aku akan menyimpan semua gandum ini, hasil panen ini, dan semua barang-barangku di dalamnya. Setelah ini akan masuk ke dalam lumbung, saya akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini. Satu, rupanya orang kaya bun ini pintar juga berhitung, bertambah-tambah, tapi berbagi-bagi nilai minus dia. Tanahnya luas, ditanami gandum, hasilnya melimpah, berarti ilmu bertaninya juga lumayan, sehingga tanahnya menghasilkan banyak. Lalu bisa kita duga dia juga akan memiliki banyak pekerja di sana, baik di ladang, baik juga yang mendirikan lumbungnya. Kalau dia berkata beristirahat, makan, minum, bersenang-senang, di sini minusnya si orang kaya ini. Dan Yesus berkata, inilah kebodohannya. Kebodohannya yaitu dia meletakkan kebahagiaannya di atas hartanya. Dia tidak berbahagia berjumpa dengan Yesus, tetapi kebahagiaannya dia letakkan di atas hartanya. Kalau hitung-hitung tambah-tambah tadi dia 100, tapi di ilmu bagi-bagi dia minus. Tapi jangan kita menjadi salah kalau orang yang tamak itu orang kaya saja. Bukan, orang miskin juga ada orang tamak. Saya kurang tahu benar apa salah bahwa di kampung kalau ada pesta horja, pesta saruma tua, ketika perhobas bagi jagal, bagi makanan, udah dibagi, ketua perhobas selalu bertanya, adong dopena sudah potan? Ditanya sebelah timur, adong 2 naik. Padahal tadi perhobas sudah gilir semua dapat. Dah dikasih, nanti ditanya lagi yang sebelah utara. Sebelah utara, aku pernah hurang, adong tolu naik. Pokoknya kalau ketua perhobas bertanya, pasti ada yang kurang. Kok bisa?
terjadi. Kenapa? Ketika giliran pertama tadi dia terima nasi dan jaga, langsung masuk plastik. Lalu sembunyikan, dan dia mengaku belum mendapat. Ini kita makan, dan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya bertanya, kalau pekerjaanmu bagus lalu uangmu banyak, apakah kamu senang? Pasti jawabnya senang. Tetapi kalau harta milikmu itu hanya untuk dirimu sendiri dan membuat dirimu beristirahat, artinya tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi berkarya, lalu apa yang akan terjadi? Yesus berkata, engkau tergolong orang bodoh. Yang benar, hidup yang bijak adalah perjumpaan kita dengan Tuhan dalam suka dan duka. Kalau kita mendapat berkat dari Tuhan, justru kita dipanggil untuk selalu bersyukur dan berkarya secara terus-menerus. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus akan menggerakkan tangan ini untuk melakukan banyak hal. Bekerja secara terus-menerus, lalu bisa melayani orang, bisa menolong orang yang hidup dalam kesesakan, sebagaimana tertulis dalam kitab epistel tadi. Jadi bukan berhenti, bukan bersenang-senang sendiri, tetapi Tuhan memberkati kita supaya melalui kita berkat itu disalurkan, orang lain juga merasakan senang dalam persekutuan dengan kita dan juga dengan Tuhannya. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita bisa hidup, dalam artian sampai kapan kita bisa melayani dan berkarya. Jadi selagi ada kesempatan, kita terpanggil untuk berkarya. Sekecil apapun, lakukanlah itu. Dan tempatkanlah dirimu di tengah-tengah ribuan orang, menjadi saluran berkat dan solusi kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah dari tidurmu, bergegaslah menjadi orang yang kaya dalam perbuatan baik di hadapan Allah. Di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita dipanggil untuk kaya dalam pengertian memutus rantai penularan virus corona. Tidak menularkan penyakit bagi orang lain. Kita yang menerima berkat dari Tuhan terpanggil untuk menolong sesama kita dari kesusahan mereka. Oleh karenanya, jadilah orang kaya yang bijak dan jauhilah ketamakan, asatama ngulum, supaya hidupmu berarti bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami selalu hidup bersyukur, yang diikuti dengan selalu berkarya, selalu melayani, selalu berbuat yang baik kepada orang lain. Ketika Tuhan memberkati kami, ajar kami Tuhan untuk selalu berbagi kasih kepada mereka yang dalam kesesakan dan kesusahan. Biarlah tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang siap untuk melayani sesama kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak suka melihat orang yang tamak. Tetapi Tuhan menginginkan semua mau bekerja keras, mau berkarya, tetapi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melayani sesama manusia. Berkatilah kami Tuhan, seluruh anggota jemaat-Mu yang selalu merindukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat membangun diri kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, dan untuk selalu
melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Berkatilah gerejamu Tuhan dimanapun, supaya melalui gerejamu untuk setia menyuarakan segala janji Tuhan. Kuatkan kami semua anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Engkau berkati. Engkau berkati para medis yang menangani korban COVID-19. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, semua pejabat negara, supaya mereka menjauhkan diri dari ketamakan di tengah-tengah kesusahan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk semua orang yang percaya kepadamu, para pelayan-pelayan Tuhan, supaya tidak jatuh ke dalam hidup ketamakan, tetapi selalu setia untuk melayani Tuhan dan lebih sungguh-sungguh. Karena kami percaya janji Tuhan akan terjadi bagi setiap orang yang setia melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari demahita sia buku ede nomor 611 ya sada doh 2 uhut tapasaha mapilian napa duahon. Tatangya koma pelenon martangiang mahita, ale de batama nami na di bono gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhas yang hami pilianon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di bono gijang say pinarbadia magwarmu. Sero maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di bano tongauson na di bano gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songopanay sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Tajalo mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan debata mahita. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaorhon madamena tuton ditabe.